Di sebuah hutan berselimut salju di Skotlandia, hidup seorang anak perempuan bernama Tika. Ia adalah anak yang pendiam, namun ia sangat baik. Tika baru saja berulang tahun yang ke-11. Malam itu, ibu Tika memberikannya sebuah kain rajut dengan gambar 12 rusa yang sedang terbang. Malam itu, Tika ingin merayakannya dengan membakar jagung. Saat Tika keluar rumah untuk mencari kayu bakar, ia juga berniat ingin melihat aurora. Tapi ia lupa kalau aurora yang terakhir kali dilihatnya yaitu pada saat ia berumur 7 tahun. Aurora sekarang semakin memudar, bahkan mungkin menghilang, hanya terlihat jika memakai teleskop. Saat ia berjalan di atas salju yang dingin, ia mendengar suara nyanyian perempuan di dalam hutan. Sambil membawa kayu-kayu itu, Tika mencari sumber suara hingga ia sampai di sebuah air terjun yang airnya mengalir dengan lambat. Di situ ada seorang perempuan yang sedang bernyanyi dengan nada sedih di depan air terjun itu. Tika menghampirinya. Perempuan itu sangat cantik, kulitnya putih, rambutnya putih, dan memakai kain putih sebagai pakaiannya. Tika bertanya kepada perempuan itu, "Kamu terlihat sedang sedih. Kamu kenapa?" Perempuan itu menjawab, "Beberapa tahun ini tidak muncul aurora karena aku tidak bisa membuatnya jika teman-temanku tidak ada." "Ada apa dengan teman-temanmu?" "Mereka semua adalah rusa hutan. Mereka diburu oleh manusia jahat, sehingga tidak ada satupun rusa yang hidup. Tapi sebenarnya aku dapat membuat gambar menjadi hidup." Tika teringat ibunya yang suka membuat kain rajut. Tika memutuskan untuk kembali lagi besok untuk membawa kain rajut yang bergambar 12 rusa buatan ibunya. Tika pulang ke rumah. Ia akhirnya memakan jagung bakar bersama keluarganya. Saat ia ingin tidur, nenek Tika menghampirinya. "Maaf Tika, ulang tahunmu sekarang nenek hanya bisa menghadiahkan sekarung jagung untuk keluargamu. Desa kita sedang tidak baik-baik saja. Hewan-hewan di hutan diburu dan dibunuh, salju semakin tebal, dan langit yang semakin gelap. Mungkin nenek hanya bisa meminta maaf padamu." "Tidak apa-apa, Nek. Tika percaya kalau nanti aurora akan kembali dan menyinari malam hari dengan cahayanya yang terang." Nenek Tika mencium dahi Tika, lalu Tika tertidur. Keesokan harinya, ia bangun dan langsung mencari kain rajut hadiah ulang tahunnya. Tika kembali ke tempat ia bertemu perempuan itu. Perempuan itu menyimpan kain dari Tika di atas salju. Ajaib, 12 rusa muncul dan ia menyuruh Tika untuk menjauh karena ia akan melakukan ritual. Cahaya muncul di badan rusa-rusa itu yang mengalir ke tangan perempuan itu dan saat perempuan itu melemparkan cahaya itu ke langit, aurora muncul dan ia berterima kasih kepada Tika karena sudah membantunya. Tika berlari dengan senang ke rumah dan dengan bersemangat mengajak keluarganya keluar rumah. "Ayah, ibu, nenek, lihat, itu aurora yang indah." Ibu dan ayah Tika tersenyum melihat aurora yang kembali muncul. Tika melihat rusa dan hewan-hewan lainnya bermunculan untuk melihat aurora. Tika berbaring di atas salju melihat aurora di atasnya. Pagi hari, Tika ingin menceritakan kejadian sebelum muncul aurora tadi malam kepada keluarganya. Tapi setelah ia menceritakannya kepada keluarganya, mereka tertawa dan mengira Tika hanya sedang bermain dengan dunia fantasinya. Hingga Tika mengajak mereka ke air terjun tempat ia bertemu perempuan cantik. Tika bersama ayah, ibu, dan nenek berjalan hingga mereka sampai di air terjun itu. Namun Tika heran, perempuan cantik itu menghilang.
Mereka sangat sedih, tapi keluarganya terkejut dengan pemandangan indah air terjun itu dan memutuskan untuk makan bersama di sana. Cahaya aurora menghangat hati orang-orang di sana, sumber cahaya di malam yang gelap. Kini cahaya itu kembali menumbuhkan senyum orang-orang di sana, kembali menyelamatkan orang-orang di sana dari kegelapan malam. Perempuan cantik itu adalah Aurora itu sendiri. Tika berharap dapat bertemu kembali dengannya di masa yang akan datang.